Shalom, good morning everyone. How are you this morning? Yeah, I hope all of you stay healthy. Now we are going to start our lesson, but before it, we pray. Heavenly Father, we thank you for your blessing, for your kindness until this beautiful morning. God, now we want to study. Please bless us and guide us. We pray for our family. Please bless them anywhere. In the name of Jesus Christ, we pray and surrender to you. Amen. Okay, my beloved students, now please prepare yourself. Open your book. Tematik, tema B, subtema 3, pembelajaran 5 dan ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Kedua, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Ketiga, memaparkan informasi penting dalam tulisan. Yang terakhir adalah menjelaskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita tahu setelah kemerdekaan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya maupun di bidang ekonomi. Nah, pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia, terutama keadaan ekonomi masih dalam masa-masa kesulitan. Nah, tahukah kamu beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut? Antara lain, Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pejabat khusus yang bertugas menangani perekonomian Indonesia. Kemudian, Indonesia menanggung hutang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Dan pada saat itu, Indonesia belum memiliki mata uangnya sendiri. Sehingga, saat itu mata uang yang digunakan adalah mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya Gerakan Benteng, Konferensi Ekonomi, kebijakan dalam bidang moneter, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau yang disebut dengan Planning Board, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, dan kebijakan yang terakhir adalah Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, kamu bisa membaca bukumu di halaman 106 sampai 107. Can open your book. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang NICA dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia yang disingkat dengan ORI. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, seni dan budaya daerah semakin berkembang. Sanggar-sanggar kesenian termasuk sanggar tari mulai bermunculan. Nah, kita tahu pola lantai sangat bermanfaat dalam tarian ya. Dengan adanya pola lantai, maka penampilan tari akan terlihat lebih indah dan menarik. Anak-anak, kalian sudah mempelajari jenis-jenis dari pola lantai dalam tarian. Ada yang horizontal, vertikal, melingkar, zigzag, dan lain sebagainya. Tarian dapat ditampilkan secara berkelompok sehingga setiap peserta harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan dan tetap menjaga sikap kerukunan. Ketika menari secara berkelompok, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kekompakan gerakan, kesesuaian gerakan, dan kerapian pola lantai. Bukan hanya dalam penampilan tari, tetapi sikap persatuan dan kesatuan haruslah tetap kita jaga di mana saja. Karena kegiatan mencerminkan persatuan dan kesatuan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sikap persatuan dan kesatuan haruslah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan perbedaan
perpecahan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Anak-anak, tahukah kamu pengertian, makna, serta prinsip persatuan dan kesatuan? Ayo paparkan informasi-informasi tersebut dalam bentuk tulisan. Sekarang buka bukumu halaman 111. Ikuti langkah-langkah yang ada di sana. Yang pertama, kamu akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku pelajaran, dari artikel, maupun dari internet. Adapun informasi yang kamu cari itu berupa pengertian persatuan dan kesatuan, maknanya apa, prinsip persatuan dan kesatuan itu apa, serta contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa tuliskan bagaimana usahamu sebagai pelajar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Tuliskanlah informasi yang kamu peroleh itu dalam beberapa paragraf. Perhatikan keefektifan kalimat, tanda baca, dan kosakata baku yang benar saat menulis teks. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana menuliskan kalimat efektif, kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Lalu setelah langkah-langkah itu kamu lakukan, paparkanlah hasil informasi yang sudah kamu tulis dalam bentuk peta pikiran. Di halaman 111 itu sudah tertera ya bagaimana bentuk peta pikiran. Jangan ada lagi anak-anak yang tidak mengerti apa peta pikiran. Nah, dalam peta pikiran itu di sana sudah jelas, sudah tertera beberapa kata tanya. Kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini akan sekaligus menjadi penugasan bagi kamu untuk tugas keterampilan. Tuliskanlah informasi pentingnya dalam bentuk peta pikiran. Oke, anak-anak teacher, jangan lupa ya. Kerjakan juga, ayo berlatih halaman 109, nomor 2 dan nomor 3. Don't forget number 2 and number 3, okay? I think until here my explanation. For your good attention, I say thank you. Okay, keep spirit and God bless you. Bye-bye.